Setuju ya dengan pendapat yang menyebutkan bahwa Pileg 2024 Iya, ini terasa brutal gitu ya? Iya, sampai bayangkan Depok kan kota gitu ya. Kebayang kota tapi masih banyak bagi-bagi sirup. Oh, sirup. Iya, secara Sirup beneran ya? Bukan, siraman rupiah. Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, Pilpres Pileg 2024 sudah selesai. Dan kini saatnya kita menyambut Pilkada serentak di seluruh Indonesia yang akan digelar insya Allah pada tanggal 27 November 2024 mendatang. Dan pada saat ini sudah banyak partai politik yang membuka peluang bagi para bakal calon untuk mengambil formulir. Dan kita sekarang mau ngobrolin di dekat kota Jakarta ada sebuah kota namanya Kota Depok. Ya, dan tentu ini bersiap-siap juga untuk mengikuti pilkada. Dan telah bersama saya sekarang ini di studio Tribun Network di Jakarta adalah Bapak Imam Budi Hartono, atau saya panggilnya Mas atau Bang Imam Budi Hartono. Beliau adalah Wakil Wali Kota Depok sekaligus Ketua DPD Partai PKS yang nanti insya Allah akan ikut serta di dalam kontestasi. Saya akan sapa beliau. Bang Imam Budi Hartono, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Nah, luar biasa. Selain pejabat publik, Bang Imam juga seorang politisi tentu saja. Bang, bisa cerita konfigurasi politik di Kota Depok pasca Pilpres 2024, Bang? Iya, kondisi pemilu legislatif kemarin, alhamdulillah PKS tetap jadi pemenang. Ya. Dari 12 kursi jadi 13 kursi. Sementara partai-partai besar seperti Gerindra turun dari 10 ke 8 dan PDIP 10 jadi 6. Jadi secara umum yang hanya bisa mencalonkan tiket tanpa koalisi hanya PKS. Yang lain harus berkoalisi. Ya. Jadi kondisi seperti itu tentang peta politik. Ya. Nah, kebetulan pula bahwa ini pembesar-pembesar partai yang namanya banyak bermunculan sebagai calon kandidat wali kota, semuanya diterima sebagai anggota DPRD provinsi maupun DPRD kota. Sehingga dari sisi bakal calon, ini yang terdengar untuk berani maju di Pilkada Kota Depok, dua. Saya dengan Pak Sekda. Partai-partai lain belum ada yang muncul siapa sebagai calon wali kotanya. Jadi cukup seru. Jadi partai-partai lain selain tidak bisa punya tiket sendiri harus berkoalisi, dan para pembesar partainya, calon-calonnya bisa dipastikan, ya hampir bisa dipastikan bahwa mereka tidak mencalonkan diri, cenderung menerima dari diterimanya sebagai anggota DPRD. DPRD, karena kalau mereka mencalonkan mereka harus mundur kan? Betul sekali itu. Jadi ketika sudah terlanjur mundur belum tentu menang. Benar, jadi punya resiko. Risiko tinggi ya. Udah dapat pasti, tapi pengen ikut yang satu lagi belum pasti. Maka pilihannya yang pasti aja. Bang, ini kan PKS tadi disebutkan bahwa maju sendiri bisa tiketnya cukup lah. Ya, cukup. Jadi nanti nggak perlu dong kita melakukan koalisi atau silaturahmi politik atau kerjasama politik dengan kekuatan lain di Kota Depok, Bang? Ya, prinsip dalam PKS itu kita tidak bisa membangun satu daerah Kota Depok tidak bisa sendiri. Kita harus bersama-sama, karena dengan bersama-sama akan lebih cepat membangun Kota Depok. Kami dari PKS mengajak kepada semua pihak, partai-partai dan lembaga apapun yang ingin membantu bersama-sama kami membangun Kota Depok. Bang, kalau boleh cerita ini, apa sih sebenarnya kunci sukses dari keberhasilan PKS selama beberapa kali pemilu sukses di Depok apa, Bang? Sukses bisa membahagiakan warga. Gitu ya. Ya, membahagiakan warga. Yang kedua adalah memang dari sisi sistem pengelolaan partai. Jadi ini yang mungkin bagi kami sesuatu kelebihan. Ya. Entah itu soliditas dari struktur,
militansi kader, kerjasama dengan antar kader, dan juga turun langsung ke masyarakat, ada pemilu ataupun tanpa pemilu. Itu ada atau tidak pemilu, kader itu melakukan kunjungan door to door gitu kan? Betul. Jadi kuncinya tadi gimana kita bisa membantu masyarakat, membahagiakan mereka dengan problem yang sedang dihadapi mereka. Iya. Bang Imam, apakah konfigurasi politik di tingkat nasional itu juga mencerminkan konfigurasi politik di Kota Depok? Misalkan ya di tingkat nasional kan memang sudah ada suatu koalisi, namanya Koalisi Indonesia Maju. Ya. PKS kebetulan tidak ada di dalamnya. Betul. Dan kemudian apakah ini juga tercermin juga di daerah, terutama di Kota Depok misalkan, oh nggak mungkin dong si PKS koalisi sama Gerindra, oh nggak mungkin dong PKS koalisi sama Golkar. Mencerminkan atau suasananya beda sekali, Bang? Jadi kalau saya lihat kondisi lokal itu realistis. Iya. Realistis siapa yang kemungkinan bisa memenangkan, bisa berkoalisi, itu dilakukan oleh partai-partai. Jadi tidak mencerminkan dengan kondisi nasional. Bayangkan kota kabupaten se-Indonesia banyak banget gitu. Belum pemilihan pilgub juga ada sekitar 34 kalau nggak salah ya. Betul. 34 provinsi. Betul. Kan gitu. Sehingga ya tergantung dari wilayah masing-masing. Betul. Lokal masing-masing di provinsi. Bisa jadi di provinsi beda sama di kota kabupaten. Tercermin ya untuk Kota Depok ya Golkar udah bikin surat ingin berkoalisi dengan PKS. Golkar oke ya? Iya. Jadi kan kalau di tingkat nasional kan Golkar tidak bersama-sama dengan PKS. Betul. Di Kota Depok oke ya? Ya, sudah. Selain Golkar siapa lagi, Bang? Nasdem ya? Sudah menyatakan sikap juga ingin berkoalisi. Kalau Nasdem memang di tingkat nasional sudah gandeng ya gabung kan? Untuk koalisi mendukung Amin. 01. Ya kan? 01. Betul. Oke, Bang. Kalau boleh diceritakan kepada kita semua, anggap aja Abang ini adalah incumbent, anggap aja itu, karena posisinya wakil wali kota. Apa sih keberhasilan yang sudah disampaikan atau dilakukan di Kota Depok selama ini, Bang? Ya kalau sebuah kota dikatakan maju itu ada indikator makronya. Indikator makro berupa IPM, Indeks Pembangunan Manusia yang besar. Di Jawa Barat kami alhamdulillah 3 besar. 3 besar ya? Sudah di angka 82. Jadi sebuah kota jika sudah di angka 80 itu disebut sebagai kota modern, kota maju. Nggak itu aja, Depok juga punya indikator makro berupa kemiskinan terendah se-Pulau Jawa. Kemiskinan terendah se-Pulau Jawa. Kalau angkanya berapa tuh? Angkanya 2%, 2, 2, ya? 2,35 kalau nggak salah. Jadi kalau se-Indonesia kita keempat setelah Sawah Lunto, Balikpapan, Badung Bali, baru Kota Depok. Jadi kalau di Pulau Jawa kita jadi paling... Jadi di bawahnya sedikit nama Badung ya? Bawah sedikit. Karena Badung memang oke kan? Badung Bali. Kalau kita lihat komposisi penduduk, kalau kayak Sawah Lunto atau Badung, ya sedikit penduduknya. Tapi Depok kan 2 juta, cukup banyak. Ya, pasti lebih tapi banyak. Persentasinya ternyata rendah. Ini kami syukurin. Ya keberhasilan-keberhasilan lain yang dirasakan oleh masyarakat, kami sudah punya UHC, Universal Health Coverage, yang mengcover masyarakat untuk BPJS gratis. Jadi kalau ada warga mengalami kesulitan masuk rumah sakit dirawat, kami yang berKTP Depok, tinggal di Depok, kakak Depok, yang nggak punya KTP, nggak punya BPJS, ya, jadi langsung bisa dibikinin. Jadi mereka nggak perlu bayar iuran aja jadi membernya BPJS. Nggak usah. Jadi nanti langsung otomatis diberikan kartu BPJS. Kenapa? Waktu sebelum zaman UHC yang 98%, kan syarat untuk berobat gratis itu UHC-nya di atas 95%. Waktu itu kami masih menggunakan bansos. Jadi kalau ada warga yang nggak punya BPJS terus terpaksa masuk rumah sakit dan mereka adalah warga kurang mampu, maka kami backup dengan bansos. Dirawatnya 10 juta kami keluarkan 10 juta. Dirawatnya 100 juta kita keluarkan 100 juta. Nah karena sudah UHC, maka kami cukup membuatkan kerjasama dengan BPJS langsung 2 kali 24 jam itu langsung aktif kartunya. Oke, tadi satu saya ulang ya Bang, IPM. Terus angka kemiskinan. Lalu soal BPJS UHC, pelayanan kesehatan. Betul. Terus yang keempat adakah? Yang keempat, banyak pembangunan-pembangunan yang infrastruktur itu sudah sangat menonjol di Kota Depok. Sampai kampung-kampung lah gitu. Bahkan kami punya sebuah pembangunan yang sekarang tuh agak dinanti-nanti oleh warga pengen diresmikan, yaitu alun-alun wilayah barat.
Kami sudah punya alun-alun wilayah timur di GDC. Sekarang ada alun-alun baru lagi di wilayah barat. Dan kami punya jembatan penghubung. Tahun ini akan dibangun jembatan penghubung antar 2 kecamatan. Di bawahnya itu Situ. Situ 7 Muara dengan luas 28 hektar. Jadi di atasnya gitu ya? Di ya? atasnya. Kira-kira berapa panjang tuh jembatan? Saya nggak, mungkin sekitar 200 meter kayaknya. Jadi saya nggak tahu apakah jembatan akan dibangun bentuknya kaca sehingga orang merasa sensasinya kan gitu. Ini yang sedang digarap oleh teman-teman dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Oke, Bang, kalau boleh disebutkan gitu ya, apa yang perlu dilanjutkan dari seluruh apa yang ini, yang belum kelar lah, yang perlu ada kelanjutannya gitu kan? Kalau dari janji kampanye kami memang baru sekitar 90% terrealisasi. Karena masih ada 10 ya? Masih ada 10%. Ini jabatan kami sebenarnya 2021 sampai 2026. Karena didiskon oleh Pilkada serentak sehingga awal 2025 kami harus lengser. Tapi dari segi rencana pembangunan jangka menengahnya RPJMD Kota Depok diperbolehkan pengganti wali kota mendatang melanjutkan dari RPJMD itu. Nah, kalau masyarakat masih percaya sama saya sebagai wakil wali kota, kami akan lanjutkan. Terutama ini yang selama puluhan tahun dinanti-nanti sama masyarakat tentang Madrasah Ibtidaiyah Negeri. Alhamdulillah kemarin sudah diresmikan. Yang belum MTS Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri. MTS Negeri belum, Madrasah Aliyah belum. Ini PR-nya ya? Ini PR-nya yang sedang kita garap. Insya Allah akan saya lanjutkan sesuai dengan arahan dari Pak Wali Kota. Terus apa lagi Bang yang masih tersisa yang perlu kita genapi supaya 100% nih? Posyandu. Jadi posyandu kami janji setiap RW itu ada posyandu. Gitu. Ternyata data posyandu yang masuk itu masih ada beberapa RW yang belum dibangun sama kita. Ya, kalau dulu kami belum bisa membebaskan lahan, sekarang sudah diperbolehkan bebaskan lahan. Maka bagi warga RW-RW yang belum punya posyandu, kita minta, ayo datanya mana yang belum punya posyandu. Kami juga punya data dari kelurahan ya untuk dibebaskan lahan lalu kita bangun. Jadi hanya 2 itu yang belum terselesaikan. Kalau janji 5.000 pengusaha baru dan 1.000 perempuan pengusaha, tahun ini udah selesai. Genap 6.000 pengusaha baru, wirausaha baru. Bang Imam, kalau itu kan janji kampanye periode yang lalu dong. Ya, betul. Nah, untuk yang ke depan apa janjinya nih? Wah, ini masih rahasia. Oh, rahasia mah. Ini mau tahu banget atau? Mau tahu sekali gitu. Ini sekali aja, Bang. Sekali aja. Kira-kira bisa memberi gambaran gitu. Apa yang dijanjikan? Ya, kami akan meneruskan tentang program beasiswa, beasiswa SD, SMP, SMA, ya akan teruskan bahkan kuliah. Ya, kuliah kemarin baru 100 orang, tahun ini 150 orang. Ke depan kami akan memberikan lebih banyak lagi. Kami berharap warga Depok itu satu keluarga satu sarjana. Itu kuliahnya itu bisa di mana aja, Bang? Kuliahnya dengan perguruan tinggi yang sudah kerjasama dengan pemerintah Kota yang Depok. Sudah punya kolaborasi dengan pemerintah. Sudah kerjasama dulu, baru nanti kita bisa berikan kepada mereka. Jadi nggak bisa bebas gitu. Nggak bebas. Nggak bisa, yang berikut tentang tenaga kerja. Kan salah satu permasalahan COVID, makin banyaknya angka pengangguran. Sehingga kami akan bekerja sama dengan PMI ya, Pekerja Migran Indonesia, untuk bisa menampung warga Depok yang memang nggak punya pekerjaan, tapi kebutuhan tenaga kerja migran Indonesia ini di luar negeri sangat banyak. Kami sekarang baru kerjasama dengan Jepang. Tahun ini kami kirim 100 orang untuk magang di Jepang. Tahun depan mudah-mudahan kami bisa kerjasama dengan beberapa negara di dunia ya, seperti Korea, Jerman, Arab Saudi. Kami ingin kerjasama sehingga permasalahan pengangguran di Kota Depok bisa salah satu pemecahannya dengan menyalurkan tenaga kerja. Ya, gitu. Bang, kalau kita melihat pemilu legislatif yang lalu, banyak pihak yang menganalisis ya kira-kira nanti situasinya mirip dengan Pilkada serentak tahun 2024. Tapi sebelum ke sana mau cerita dulu sebagai politisi ketua DPD Partai PKS di Kota Depok, apa pengalaman ketika pemilu legislatif yang lalu? Ya kami punya strategi, kami punya hasil survei gitu. Hasil survei yang ada, alhamdulillah
hasilnya tidak terlalu jauh terhadap hasil yang kami perkirakan. Yang dicapai Yang dicapai. Ya walaupun belum sesuai dengan apa keinginan, tapi mendekati lah gitu. Karena apa? Karena memang ternyata pemilu kali ini luar biasa ya? Luar biasa. Mantap gitu ya, brutanya gitu ya. Ya sangat luar biasa lah. Kalau pengamat politik mengatakan sangat brutal gitu dari berbagai sisi, baik dari tapi betul ya, iya terasa. Bayangkan Depok kan kota gitu ya, kebayang kota tapi masih banyak bagi-bagi sirup. Oh sirup? Iya, sirup beneran ya? Bukan, siraman rupiah. Sirup ke masyarakat gitu. Ini kan sebenarnya pembodohan ya. Ini apa namanya singkatan baru ini kan? Sirup ini. Oh jadi sirupnya banyak ya? Sirupnya terlalu banyak masyarakat. Jadi minyak goreng nggak mempan kan dibagi sirup. Iya. Dan terasa di semua struktur kami dari kader terus juga caleg dan juga kader-kader melaporkan itu. Tapi memang lembaga pemilu nggak bisa berbuat apa-apa. Gitu ya? Iya, karena memang sulit kalau dilaporkan dengan video nggak cukup, harus ada saksinya nggak berani. Jadi ribet gitu ya? Ribet. Terus mau melaporkan nggak enak temennya sendiri kan gitu. Jadi banyak hal yang nggak bisa dilakukan, nggak bisa ditegakkan hukum ini. Apalagi penyelenggara pemilunya responnya kurang kan gitu. Itu ya catatannya ya? Iya, betul. Nah, kalau menghadapi situasi itu, apakah PKS di Kota Depok juga ikut-ikutan bagi sirup? Ya, alhamdulillah kalau instruksi dari kami tidak boleh melakukan itu. Gitu. Kami lebih dari itu hanya harus melakukan pembinaan. Baik ada pemilu nggak ada pemilu, kami melakukan pembinaan. Tabungannya ya. Tabungannya itu sehingga ketika diserang oleh sirup, dibagi-bagi sirup nggak mempan. Kan itu. Karena memang didikan kami kepada masyarakat terhadap pemberdayaan masyarakat lebih diutamakan. Ya kebayang mereka dikasih uang 100.000, 200.000, mereka melihat bahwa kami sudah diberikan banyak oleh PKS. Dibantu untuk BPJS gratis, santunan kematian, dan banyaklah hal-hal yang lain pemberdayaan sehingga mereka ekonominya merasa terbantu. Karena PKS penguasa di Kota Depok, jadi bisa melakukannya lewat program pemerintah ya, kira-kira gitu ya? Ada yang seperti itu. Ada juga yang program-program yang selama ini dilakukan oleh PKS seluruh Indonesia. Jadi nggak mumpung gitu, nggak aji mumpung. Tapi kalaupun itu ada, karena memang merasa masyarakat melihat bahwa program-program pemimpin yang notabene berasal dari PKS dirasakan oleh warga. Gitu. Bang Imam, nanti ya, ini kan sudah mulai anget-anget kuku gitu lah ya pilkada ini. Abang memperkirakan nggak? Yang itu di sirup itu kalau siraman rupiah, kalau siraman beras lah, kira-kira gitu ya. Itu akan terjadi juga nggak di fenomena ini di pilkada, Bang? Ya kalau mungkin, cuman masalah mempan apa enggak kan gitu ya. Yang kedua siapa yang mau melakukan kan itu, apakah kandidat kan gitu, seberapa banyak duitnya. Kebayang kalau 100.000 gitu ya, pengen dapat suara 500.000 misalkan. 100.000 kali 500.000 berarti 50 miliar. 50 miliar. Iya, belum tentu berhasil, uangnya udah hilangan gitu. Jadi kalau dari dari segi logika, kemungkinan besar sayang orang akan pikir panjang ya, karena memang kalau dalam pemilu legislatif itu popularitas elektabilitas itu nomor satu gitu, nggak bisa dipungkiri. Terus keluar uang akhirnya warga memilih belum tentu apalagi jaringan kepartaiannya nggak kuat gitu. Ini membuat tingkat keberhasilan dalam berbagi-bagi sirup ini bisa dikatakan tidak terlalu, tingkat keberhasilannya tidak terlalu besar. Terlanjur uang duit 50M nggak jadi dia masuk rumah sakit jiwa gitu ya. Bisa jadi begitu. Bisa jadi begitu ya. Ya bisa jadi begitu. Ya. Bang, kalau begitu apakah nanti juga, karena ini kan PKS tuh tiketnya bisa sendirian gitu. Iya, betul. Apakah nanti ini akan diborong kayak sekarang gitu? Diborong tuh artinya sudah PKS aja lah.
calon wakilnya juga dalam satu partai atau gimana? Enggak, kami diperintahkan oleh DPW, oleh DPP untuk berkoalisi. Oh gitu ya. Makanya jadi nggak diambil sendiri gitu. Enggak. The winner take all gitu enggak ya? Kami diminta untuk berkoalisi sebanyak mungkin kan gitu, agar memang membangun Depok dengan kondisi semuanya ikut terlibat. Tidak ada yang mengganggu karena semuanya ikut dalam koalisi. Tapi orang yang akan menjadi sama-sama maju belum ada ya, belum ditentukan ya. Maksudnya? Kan harus ada berdua gitu kah? Pasangan, pasangan saya. Pasangan saya sudah ada, walaupun SK-nya belum turun, jadi sudah ada. Sudah ada ya. Makanya tadi yang saya sampaikan bahwa tidak sama koalisi nasional dengan koalisi lokal, karena kami di lokal sudah berkoalisi dengan Golkar, kan gitu. Udah ada pasangannya, sudah saling bersurat. Tinggal sampai SK dari DPP masing-masing, baik dari Golkar maupun dari PKS-nya. Kalau ini sudah keluar, kita akan deklarasi. Dengan bergabungnya PKS sama Golkar, ini partai-partai lain mulai merapat. Nasdem sudah mulai oke, terus ada pembicaraan dengan partai-partai lain juga sudah mulai oke. Makanya tadi saya bilang, kami ingin membangun Depok bersama. Tidak ada kalimat bahwa asal tidak partai A gitu. Itu sesuatu yang tidak baik menurut kami dalam membangun. Dalam pendidikan politik orang baik ya asal bukan PKS misalnya. Itu sebuah narasi yang bagi masyarakat kok begitu gitu ya. Harusnya kan ayo kita koalisi bersama membangun Kota Depok. Bang, kalau boleh saya tanya Bang, di dada kanan ada tulisan sapa-sapa, ini apa maksudnya ya? Ini saya dapat baju dari Bapeda. Jadi untuk menyapa masyarakat dalam pelayanan di Kota Depok. Gitu. Pelayanan publik ya? Ya. Gitu ya Bang ya? Ya. Jadi sapa, menyapa, sapa itu mengunjungi itu maksudnya? Sapa itu apa Bang? Apa ya, saya juga nggak paham kalimat sapa ini. Mungkin apa ya? Kalau dalam bahasa kampung saya ini ya, sapa itu berkunjung gitu. Ya, jadi kan, menyapa gitu. Selama ini kan pelayanan duduk di belakang meja ya. Kalau sekarang kita harus aktif. Aktif ya. Ya, kayak kemarin beberapa waktu lalu kami dengan Dinas Kependudukan datang ke sekolah-sekolah yang sudah usia 17 tahun, ayo kita bikin KTP di tempat. Gitu. Seperti itu. Mereka minta 1, kita kasih 3. Gitu. Maksudnya apa nih? Misalkan seorang ibu melahirkan, berarti kan kita akan kasih akte kelahiran. Kedua, kartu identitas anak. Ketiga, kakaknya berubah. Jadi dapat 3. Nah, ini semuanya gratis. Kami sekarang tidak ada lagi pemungutan. Nah, alhamdulillahnya nggak ada lagi sekarang istilahnya pungli-pungli. Karena semua sudah online dan semua kita katakan gratis-gratis, jangan sampai ada yang bayar. Ya. Bang, selain di wilayah Kota Depok, target dari PKS itu di sekitar situ mana lagi Bang? Ya kalau di Jawa Barat pengennya semua. Cuma memang ada skala prioritas. Ya, skala prioritas yang penting. Skala prioritas yang memang selama ini ada. Ya seperti kalau di Depok kan memang iya. Lalu Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kerawang, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Bandung, Kota Cimahi, lalu juga Kota Tasik, ya, ada lagi Kabupaten Garut, sama satu lagi mana? Subang. Oh Subang. Ada 11. Itu 11 daerah prioritas ya. Di wilayah Jawa Barat ya. Bang, ini supaya karena ini akan ditonton bukan hanya warga Kota Depok tapi juga seluruh Indonesia, boleh dong cerita mengenai sedikit riwayat Abang ini. Dulu lahir di mana, sekolahnya di mana, sampai kemudian dipercaya menjadi wakil wali kota Depok. Silakan Bang. Iya, warga Depok kalau mau tahu tentang profil saya memang ada di YouTube. Tapi saya sedikit menggambarkan bahwa saya terlahir dari bapak seorang supir. Bapak saya orang Jawa, orang Kebumen. Ibu saya orang Jakarta, orang Kebon Siri, besar di Setiabudi.
Dulu SMA saya SMA Negeri 3 Jakarta. SD-nya di mana, Bang? SD-nya SD Muhammadiyah 12, Jakarta. Jakarta, SMP-nya SMP Negeri 58 Jakarta, Setiabudi, lalu juga SMA-nya SMA Negeri 3 Jakarta. Dari SMA saya lulus diterima di UI, di Fakultas Teknik Gas Petrokimia atau Kimia. Jadi langsung tahun 87 saya lulus, langsung diterima di UI. Jadilah tukang insinyur. Jadi kalau dulu pantunnya di Depok, waktu kampanye dengan Pak Idris, ini pantunnya si Pitung jagoan Betawi, jago silat pintar mengaji, wali kotanya Pak Kiai, tambah mantep wakilnya alumni UI kan gitu. Jadi alhamdulillah di UI memang nggak pernah gambar jadi politikus, karena memang saya biasa aktivis dakwah kampus, di SMA juga saya aktifnya di Rohis, nggak pernah tergambar tentang politik. Tapi reformasi membawa kami untuk ikut bergabung dalam sebuah partai, dan akhirnya saya jadi anggota dewan usia 31 tahun di Depok. Tahun 99 2004 dari Partai PKS. Dari PK. Partai Keadilan dulu ya, namanya Partai Keadilan. Setelah itu berubah 2004 dari PKS. Bentar, Bang. Waktu itu kenapa yang dipilih PK? Tadi kami dari karena Rohis itu ya? Ya, dari aktivis dakwah kampus, dari aktivis keislaman di sekolah-sekolah yang memang dulu sedang menghidupkan nilai-nilai keislaman kan gitu ya, di sekolah-sekolah dan di kampus-kampus, bahkan di perkantoran. Kami syuro dan alhamdulillah saya diminta untuk gabung. Jadilah saya ketua DPC kecamatan waktu itu Beji. Karena Depok Beji Depok ya? Beji Depok. Dulu masih gabung sebagai kota administratif dari Bogor. Setelah diputuskan tahun 99 menjadi kota, akhirnya jadi sebuah kota. Akhirnya adalah anggota dewan, dicalonkanlah di sana. Tahun 99 sampai 2004 saya anggota dewan kota. Ya? Kota 2004 sampai 2009 juga kota, 2 periode saya di kota Depok, lalu 3 periode di DPRD Provinsi Jawa Barat. Jadi dari 2009 sampai 2020 sebelum mencalonkan, saya jadi anggota DPRD Provinsi, tapi ditarik sama PKS, diminta untuk bersanding bersama Pak Wali Kota, Pak Kiai Muhammad Idris, jadi wakilnya. Kenapa saya mau? Karena saya melihat bahwa alma mater saya Universitas Indonesia ada di Kota Depok. Jadi gimana peran perguruan tinggi membangun kota yang ada di dalamnya. Ini kan sesuatu bakti saya lah sebagai orang yang lama kuliah di UI di Depok, ingin supaya membuat kotanya bisa bersinergi dengan universitas yang ada di sana. Karena kan kalau orang-orang akademik banyak ilmunya lah gitu, baik dosennya, mahasiswanya, alumninya yang besar gitu. Saya pengen ajak teman-teman UI bersama saya membangun kota Depok. Itu ya, Pak. Ya. Jadi backgroundnya sebagai seorang legislator udah kenyang ya, panjang sekali ya. Iya, sudah. Jadi dari legislator di Depok sampai ke tingkat provinsi. Dari legislatif akhirnya ke eksekutif. Ya. Karena setiap kali naik kereta nggak ada kelas legislatif. Nggak ada. Yudikatif juga ada. Nggak ada, adanya eksekutif ya. Bang, ini pamungkas ini. Beralih Bang Imam Budi Hartono bisa menyampaikan closing statement lah kepada pembaca kita, terutama warga Kota Depok tentu saja. Silakan, Bang. Ya, warga Depok, Kota Depok, saya Imam Budi Hartono, Wakil Wali Kota Depok 2021-2026. Ingin mengajak semua pihak, partai-partai, masyarakat bersama membangun Kota Depok ke depan. Dengan segala program yang sudah kami buat, kita lanjutkan agar Depok bisa lebih baik lagi. Kami berharap bahwa setiap keluarga punya 1 sarjana, lalu madrasah negeri, baik sanawiyah, aliyah, bisa kita bangun bersama untuk melengkapi pendidikan yang ada di Kota Depok. Ayo kita bangun Kota Depok dengan baik, supaya besok Depok bisa lebih maju lagi, lebih sejahtera. Kita bangun Depok untuk semua, Depok sejahtera untuk semua. Baik, terima kasih Bang Imam Budi Hartono, Wakil Wali Kota Depok, yang juga Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera. Boleh saya pantun ya? Ya, boleh. Iya, boleh Bos. Oh, bendera merah putih, bendera pusaka. Cakep. Dikibarkan di seluruh Nusantara. Cakep. 25 tahun Kota Depok merdeka, semoga rakyat semakin sejahtera. Mantap. Satu saja pantunnya. Dua boleh. Boleh, silakan lah. Bunga mawar, bunga melati. Cakep. Di tengah taman harum mewangi. Cakep. Warga Depok yang saya cintai,
Semoga Allah selalu merahmati. Mantap. Demikian saya Pepi Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua dan salam sehat dan tentu saja tetap dalam kondisi bahagia. Jangan lupa subscribe ya.